Oke, kawan-kawan, dari soal ini kita akan membahas tentang turunan trigonometri, tapi dalam satu soal yang berupa persamaan garis singgung pada suatu grafik. Nah, kebetulan karena grafiknya merupakan suatu fungsi trigonometri, diberikan di sana ada 2 plus cos X per sin X. Dan garis singgung grafiknya itu pada absis atau X-nya adalah pi per 2, atau ini tentu teman-teman sudah pahami bahwa pi per 2 itu nilainya adalah 90 derajat. Nah, memotong sumbu Y di titik X sama dengan 0, B. Nah, yang ditanyakan adalah berapa nilai B-nya. Tentu dari sini kita lihat bahwa grafik fungsi koordinat itu adalah punya suatu grafik. Nah, garis singgungnya itu punya gradien, punya M. M-nya itu merupakan turunan dari grafik yang diberikan. Jadi F aksen X-nya, turunannya dia. Nah, dari sana bentuk fungsinya itu adalah U per V, ya kan? U-nya adalah ini 2 plus cos X, V-nya adalah sin X. Tentu dari sini kita bisa melihat bahwa, tak garis ke sana, turunannya F aksen X-nya ketika kita punya U per V, itu kita dapat bentuknya adalah U aksen kalikan V dikurangi U kali V aksen dibagi V kuadrat. Nah, ini adalah suatu bentuk turunan ketika kita menemukan suatu pembagian U per V. Nah, kita lihat di sana ada sin dan cos. Tentu teman-teman pahami bahwa turunan dari sin, misalnya kita punya sin X, maka turunannya, misalnya ini Fx-nya adalah sin X, maka turunannya adalah siapa? Cos X, ya kan? Nah, ketika kita punya Fx-nya itu adalah cos X, maka turunannya F aksen X-nya adalah negatif sin X. Oke, sekarang kita terapkan di sana. Nah, kita punya bahwa turunan dari Fx-nya ini, nah, kita punya Fx di sana, tak turunkan di sini langsung ya. Berarti bentuknya adalah U aksen kalikan V. U aksen berarti turunan dari 2 plus cos X. Berarti turunannya adalah siapa? Turunan dari sini berarti negatif sin X. Negatif sin X saja dikalikan dengan V. V-nya adalah bawah, adalah sin X. Ya kan? Dikurangi dengan ini U-nya adalah atas 2 plus cos X dikalikan dengan U V aksen. V aksennya berarti turunan dari sin. Turunan dari sin adalah cos. Agak turun ke bawah, maaf ini karena ketabrak tulisannya. Nah, itu dibagi nah, miring lagi kan. Dibagi V kuadrat. V kuadrat berarti ada sin X dikuadratkan atau sin X kuadrat gitu. Sin, atau bisa teman-teman tulis juga, bisa ditulis menjadi sin kuadrat X juga bisa. Sin kuadrat X. Nah, sekarang kita lihat, artinya gradiennya bisa langsung kita dapatkan. Gradien itu diperoleh ketika di mana X-nya berada. X-nya adalah 90 derajat. Berarti tinggal kita substitusikan aja. Ini semua 90 derajat nih. Ini 90 derajat, ini 90 derajat, ini juga 90 derajat, ini 90 derajat, ini juga 90 derajat. Tentu teman-teman pahami bahwa sin 90 derajat adalah berapa? 1, ketemuin berarti min 1. Min 1 dikali 1. Dikurangi 2 plus cos 90. Cos 90 adalah 0, ya kan? Berarti dikurangi 2 ditambah 0 kali ini 0 lagi. Berarti otomatis yang belakang adalah nilainya 0. Yang bawah sin 90 derajat dikuadratkan, berarti 1 kuadrat 1. Nilainya 1 kuadrat. Otomatis di sini adalah hasilnya adalah min 1 bagi 1 min 1. Oke, kita dapat gradiennya adalah negatif 1. Lalu melalui titik berapa? Nah, kita cari titiknya sekarang. Kita hapus dulu. Titiknya adalah di sini kita lihat bahwa X-nya 90 derajat pi per 2. Berarti langsung otomatis bisa kita ganti ke sini untuk mencari nilai melalui titiknya itu. Garisnya berapa melalui. Nah, berarti di situ kita punya adalah X-nya kita ganti menjadi 90 derajat. Nah, berarti 90 derajat, koma berapa nanti kita dapatnya. Nah, kita ganti ya. Ini 2, ini ganti 90 derajat, berarti dapatnya adalah 0. 2, tak tulis di sini ya. Y-nya adalah 2 plus 0 per sin X. Sin 90, 91. Berarti 2 bagi 1, 2. Otomatis titik yang dilalui adalah 90 derajat, 2. Nah, dari sini tinggal kita mencari persamaan garisnya. Persamaan garis ketika kita punya informasi gradien dan titik yang dilalui, maka teman-teman langsung dapatkan menggunakan Y min Y1 sama dengan M
dikali X min X1. Tinggal kita substitusikan. Y min Y1 nya adalah, kita dapat Y1 nya adalah 2. Gradiennya adalah min 1 dikalikan X, ini X ya. Nah, ini X dikurangi X1. X1 nya adalah 90 derajat. Kita dapat seperti itu persamaannya. Atau teman-teman bisa tuliskan Y sama dengan negatif X plus 90 derajat plus 2. Ini min 2 nya dapat diimbangkan ruas kanan sama ruas kiri. Jadi yang ruas kanan munculnya plus 2. Nah sekarang kita lihat nih, yang ditanyakan adalah titik 0,B. 0,B artinya kondisinya ketika X nya sama dengan 0 dan Y nya sama dengan B. Berarti X nya dari sini ketika X sama dengan 0, kita dapat berapa dari persamaan ini untuk mendapatkan nilai B nya, karena Y nya sama dengan B. Berarti otomatis dari sini B sama dengan, ini kita ganti jadi 0 ditambah 90 derajat plus 2. Ya udah, dapat nilai B nya adalah 2 plus 90 derajat, atau dibolak-balik nggak masalah. Nah 90 derajat sendiri nilainya sama dengan pi per 2. Otomatis jawabannya adalah 2 plus pi per 2, ada di jawaban E. Gitu kawan-kawan. Nah kawan-kawan, dari soal ini kita mencari turunan dari fungsi trigonometri yang diberikan di sana. Ada suatu fungsi fx sama dengan negatif cos kuadrat x min sin kuadrat x. Nah nilai turunannya berapa? Tentu yang bisa kita lakukan adalah menggunakan beberapa dari identitas trigonometri yang kawan-kawan sudah pahami, sudah hafalkan rumusnya. Yang jelas dari sini kita punya cos kuadrat x min sin kuadrat x. Nilainya dari bentuk itu, identitas trigonometrinya dia sama dengan siapa? Cos 2x. Sehingga bisa kita tuliskan bahwa nilai fx itu sama saja dengan negatif, bentuknya sama dengan negatif cos 2x. Ya kan? Nah, negatif cos 2x. Nah, sekarang kita lihat bahwa turunan dari cos tentu teman-teman pahamnya adalah negatif sin. Berarti dari sini kita bisa turunkan yang cos 2x-nya adalah negatif sin 2x. Masih ada 2x-nya, kita turunkan lagi. Turunan dari 2x adalah 2. Tak tuliskan di depan, tidak masalah. Berarti ada negatif 2 sin 2x. Sehingga dari sini ada negatif bertemu dengan negatif, jadinya adalah positif. 2 sin 2x bernilai positif adalah f aksen x-nya. Sudah ada jawabannya belum? Belum ada. Ternyata, sehingga bisa kita mainkan lagi bentuk dari sin 2x ini, kita mainkan dengan rumus identitas lagi. Tentu, nah ini kawan-kawan pahami lagi. Sudah pahami dan hafalkan bahwa sin 2x itu nilainya adalah 2 dikali sin x kali cos x. Nah, sehingga dari sini bisa kita gantikan. Dia nilainya sama dengan siapa? 2 kali, gantikan 2 sin x dikali cos x. Nah, sehingga kita tinggal distribusikan, nilainya adalah 4 sin x kali cos x. Nah, kita dapat jawabannya adalah 4 sin x kali cos x, ada di jawaban E. Itu kawan-kawan. Oke kawan-kawan, soal ini kita perhatikan ada suatu Y. Nah, di sana ada 3x pangkat 4 plus sin 2x plus cos 3x. Yang ditanyakan adalah dy dx. Dy dx sendiri tentu teman-teman pahami bahwa adalah diferensial dari Y terhadap x-nya. Jadi x yang ada di fungsi y-nya yang kita turunkan, atau setelahnya adalah y aksennya, kita turunkan y-nya. Nah, yang punya variabel x, karena dy dx. Nah, ini istilahnya gitu ya. Berarti dari sini kita bisa lihat bahwa yang pertama kita tuliskan dulu y aksennya 3x pangkat 4, berarti x-nya pangkatnya turun tuh. Jadinya adalah pangkat 3, turun 1. Terus yang depan itu muncul 4-nya yang tadi kita turunkan, berarti ada 3 kali 4. Oke, 4-nya kita turunkan, pindah ke depan, ketemu dengan angka 3 yang di depannya. Oke, langsung berikutnya adalah yang sin 2x. Turunan sin adalah cos, positif, tandanya tetap sama, berarti ada cos 2x. Nah, lalu kita turunkan lagi nih 2x-nya. 2x turunannya 2x adalah 2, berarti ada perkalian 2 dengan cos 2x tadi. Oke, lalu cos 3x, turunan cos adalah negatif sin, berarti tak tuliskan negatif sin 3x tetap. Lalu 3x-nya kita turunkan lagi. Turunan dari 3x adalah 3. Berarti mengalikan dari sin 3x-nya tadi. Kita kalikan. Oke, hasilnya dapat tuh. Sudah. 3 kali 4 adalah 12. X yang pangkat 3 ditambah 2 cos 2x min 3 sin 3x yang belakang tetap. Oke, tinggal kita cari jawabannya ada di mana.
Mana? Kita cek, berarti ada di jawaban, oke, ada di jawaban E. Ini adalah jawaban dari turunan fungsi yang diberikan di sana. Gitu teman-teman. Nah, kawan-kawan, soal yang ini pun sama. Ini ada suatu fungsi trigonometri, diberikan Y sama dengan 2 sin 3X min 3 cos 2X, ditanyakan dy dx. Dy dx sama ya, artinya adalah diferensial fungsi Y terhadap X-nya, berarti X-nya yang diturunkan yang berada di dalam fungsi Y-nya atau Y aksennya. Ini gitu. Nah, kita tuliskan ulang dulu, 2 sin 3X min 3 cos 2X, kita turunkan Y aksennya. Yang pertama adalah 2 ini, kita tetapkan 2. Nah, sin 3X kita turunkan, turunan sin adalah cos, berarti tidak merubah tanda, artinya tetap cos 3X, tak tuliskan cos 3X. Tapi hati-hati teman-teman, 3X-nya di sini juga harus ikut diturunkan. Turunannya dari 3X adalah 3, tak tuliskan di depan. Berarti ada suatu perkalian bertemu dengan nilai 2 yang tadi sudah ada. Berarti ada 2 kali 3 cos 3X. Lalu berikutnya adalah ada negatif 3, tak tuliskan negatif 3. Lalu cos 3X, cos 2X. Cos 2X turunannya adalah negatif sin. Berarti di sini ada suatu negatif sin 2X. Nah, teman-teman pahami, di sini 2X, berarti kita turunkan lagi 2X-nya, hasilnya adalah 2. Tak tuliskan di depan adalah 2. Oke, ini adalah bentuk perkalian, bukan pengurangan ya. Artinya ini harus kita kalikan. Berarti di sini kita dapatkan, tak tuliskan 6 cos 3X, hasilnya ini ada min ketemu min, perkalian ya, bukan penjumlahan. Berarti di situ adalah min ketemu min jadinya plus. Oke, plus 3 ketemu 2, berarti ada 6 sin 2X. Dapat di sana. Jawabannya seperti ini, 6 cos 3X ditambah 6 sin 2X. Ada di mana? 6 cos 3X ditambah 6 sin 2X, ada di jawaban D. Oke, itu teman-teman. Nah, kawan-kawan, dari soal ini kita diminta untuk mencari turunan dari suatu fungsi fx ya. Ini ada suatu turunan dari fungsi fx, f aksen x, di mana fx-nya bentuknya adalah trigonometri sin x plus cos x dibagi sin x, dan bentuknya lagi adalah bentuknya u per v. Kalau ini kan kita bisa memisalkan bahwa ini adalah u, ini adalah v, gitu kan. Tentu teman-teman sudah pahami bahwa ketika kita mempunyai suatu fungsi fx, suatu fungsi fx ya, ini bentuknya adalah u per v, sehingga bisa kita mainkan atau turunannya adalah U aksen V dikurangi U V aksen dibagi dengan V kuadrat. Nah, ini sudah jurusnya nih. Teman-teman sudah pahami dan hafalkan bentuk itu. Artinya dari sini kita punya turunannya si X tadi, Fx-nya, F aksen X-nya adalah U aksen. U aksen berarti turunan dari sin X plus cos X. Turunan dari sin X plus cos X adalah kita turunkan satu-satu. Turunan sin adalah cos, berarti cos X. Turunan cos adalah negatif sin, berarti menjadi sin X. Bentuknya negatif, dikalikan dengan V. V-nya adalah di sini sin X. Kita gantikan sin X untuk menggantikan nilai V-nya. Oke, kita kurangkan. Yang berikutnya adalah U. U-nya adalah sama, itu sin X ditambah cos X dikalikan dengan turunan dari V aksen. Turunan dari V atau V aksen berarti negatif cos. Kita turunan sin cos ya, positif ya. Berarti ini adalah cos X. Nah, agak miring di situ. Oke, kita bagi dengan agak miring lagi. V kuadrat nih, V kuadrat. V kuadratnya berarti adalah sin kuadrat X. Oke. Nah, bentuknya seperti itu. Misalnya soal ini adalah teman-teman diminta untuk bentuknya, berarti kita mesti mengolah nilai-nilai yang ada di sini, didistribusikan, dikalikan, diberikan di jumlah, nanti akan ketemu suatu bentuk yang sederhana. Tetapi dari sini teman-teman ditanyakan adalah turunan dari f terhadap nilai tertentu, yaitu pi per 2. Artinya teman-teman tidak perlu merubah bentuk sederhananya, dari bentuk ini saja langsung bisa kita substitusikan nilai pi per 2-nya itu terhadap fungsi fx-nya, f aksen x-nya tadi. Sudah dapat tuh. Pi per 2 nilainya adalah berapa? 90 derajat. Teman-teman tinggal ganti aja. Ini diganti 90 derajat. Ini tinggal kita ganti 90 derajat. Ini kita ganti 90 derajat. Semuanya nilai x itu kita ganti menjadi 90 derajat yang diminta dari nilai bayangannya dari fungsi turunan x-nya itu tadi. Nah, tidak perlu mencari bentuk sederhananya lagi. Gitu, tinggal kita mainkan. Cos 90 derajat itu nilainya berapa? Cos 90 derajat adalah 0. Berarti tinggal kita mainkan 0 min, ya, gitu. Sin 90 derajat 1.
sin 90 derajat lagi nih, 1 kalikan. Oke, dikurangi. Yang di sini adalah kita kurung, berarti sin 90 derajat 1 plus cos 90 derajat 0 dikalikan cos 90 derajat itu adalah 0. Dibagi dengan sin kuadrat 90 derajat. Sin 90 derajat 1 kan, 1 kuadrat. Kita mainkan 1 kuadrat. Ini 1 kali 0, 0 habis. Nggak kehitung. Berarti yang di sini adalah min 1 kali min 1 kali 1, min 1 per 1. Ketemu jawabannya adalah negatif 1. Oke, teman-teman, itu jawabannya di negatif 1, ada di pilihan jawaban B. You taught me